berapa orang yang bisa dilihat. Tadi bisa. Ayah Yerwan, kita mulai. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khair wa syarru ma syi'atillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Baitur Rahman, Bapak Muhammad Syahrial SPD, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Ayah Bunda, dan narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Ayah Irwan Renaldi, ya, selamat datang dan selamat bergabung di acara pada pagi hari ini, di acara webinar parenting SDIT Baitur Rahman. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena atas limpahan nikmatnya kita semua diberikan panjang umur, sehat jasmani maupun rohani. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun via virtual, ya, mengikuti baik itu Bapak Ibu dan Guru, Ayah Bunda, dan mungkin anak-anaknya pun ikut bergabung di acara ini. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, untuk mendapatkan keberkahan pada kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Aceng Abdul Haris kepada Ustaz Walid Tafadhol Ali Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما كنتم تعلمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah senantiasa kepada Al-Ustaz Aceng Abdul Haris yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan pahala khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua yang telah menyimak dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, selanjutnya itu sambutan dari Kepala Sekolah SD Tibaitur Rahman, Bapak Muhammad Sahrijal SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Jazakumullah khair kepada Bapak Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Rabb pencipta langit dan bumi, dan Rabb yang menciptakan kita sebagai manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui virtual di Instagram Live
Tapi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para ummul mukminin dan para sahabat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan senantiasa istiqamah, senantiasa mencintai sunnah-sunnahnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah yang kita hormati bersama Al-Mukarram, pembicara kita, pemateri kita hari ini, yang telah bersedia untuk bisa ikut bersama bergabung di webinar SDIT Baitur Rahman. Ayah Irwan Renaldi, ahlan wa sahlan ayah, walaupun kita berjarak secara tempat, tapi insya Allah hati kita bersatu dalam kebaikan. Ayah Irwan ini pernah dulu datang ke sekolah kita. Mungkin yang alumni bergabung masih ingat, waktu itu acara parenting juga, dan beliau hadir, Masya Allah. Kalau ayah masih ingat, hadir dalam kondisi banjir di Promnas 3, ya, membawa tas gemblok beliau. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal soleh ayah ya. Sampai ke sekolah, pembicaranya yang mana gitu, ternyata sudah jalan sendiri dengan sambil menjinjing celana karena banjirnya cukup tinggi ketika itu. Mudah-mudahan menjadi amal soleh nanti ketika pandemi berakhir, ayah bisa bersilaturahim kembali di sekolah Islam Terpadu Baitur Rahman. Selanjutnya yang kita hormati bersama juga Bapak dan Ibu Guru, seluruh panitia yang hadir saat ini, Bapak dan Ibu Guru yang berada di rumah juga menyaksikan dari rumah, serta yang kita banggakan ayah dan bunda yang meluangkan waktu. Terima kasih jazakumullah khair yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama di acara virtual kita di webinar parenting dengan mengangkat tema kiat mendampingi belajar dan membangun karakter anak dari rumah. Sebagaimana visi misi sekolah kita mengedepankan sekali pengembangan kepribadian dan karakter anak-anak, seperti yang diharapkan mereka berkembang secara fitrah, dan itu yang diinginkan oleh agama kita. Tentunya perlu kerjasama yang baik, apalagi dalam kondisi pandemik saat ini, di mana kita belum bisa belajar secara tatap muka langsung di sekolah kita. Tentunya harus ada penyamaan suhu, penyamaan persepsi bersama antara sekolah dan orang tua, karena kita berharap anak-anak kita juga belajar di rumah dengan menyenangkan, tidak terbebani dengan sesuatu hal yang mereka anggap itu menjadi beban. Tentunya belajar di sekolah menyenangkan, kondisi saat ini Allah tetapkan demikian, mereka juga harus bisa menyenangkan untuk belajar di rumah. Sebagaimana karakter dalam agama kita juga sangat diutamakan, mungkin kita kenal dengan namanya adab atau akhlak. Insya Allah adab dan akhlak inilah yang membangun anak-anak kita sukses ke depan. Bukan hanya nilai-nilai di angka di rapot yang mereka dapat 90, 95, 100. Bukan itu yang menyebabkan mereka sukses di masa depan di dunia wal akhirah, tapi lebih kepada akhlakul karimah. Inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itulah Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan insya Allah anak-anak kita yang sukses, berbakti kepada ayah dan bunda, berbakti kepada keluarganya, kepada guru-gurunya, tentunya adalah anak-anak yang memiliki karakter atau akhlakul karimah yang baik. Insya Allah itu saja. Sekali lagi ahlan wa sahlan ayah Irwan Renaldi beserta ayah bunda yang menyaksikan dari rumah. Semoga bisa menyaksikan acara ini dari rumah, dari awal hingga akhir. Dan insya Allah nanti sepertinya moderator akan meluangkan waktu untuk kegiatan tanya jawab. Demikian, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah mencatat kegiatan kita kali ini menjadi amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jazak kepada Kepala Sekolah SDIT Baitur Rahman yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita jalankan dengan kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik, Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda sekalian, sampailah kita kepada acara inti, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan
oleh Ayah Irwan Rinaldi. Kepada yang terhormat Ayah Irwan Rinaldi dipersilakan. Baik, kita alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat ingatan masa lalu nih, jadi ingat dah waktu banjir, waktu seru banget, insyaallah. Insyaallah. Ini memang SDITP namanya. SDIT Batu Rahman P, SDIT Batu Rahman Perjuangan kan. Ya, Allahu Akbar.
batang anak kita, hati nurani anak kita itu berkembang semakin luar biasa di umur ini. Bahkan penelitian di Foundering Ilmu Keayahan itu anak-anak kita mampu mendengar dan kemudian menyimpannya selama 10 tahun lamanya. Itu lewat pendengaran itu sampai di tempat itu sampai 60.000 kata-kata per hari. Jadi kebayanglah kalau misalnya ayah bundanya ya di umur 7 tahun 8 tahun itu suka baca Al-Quran, suka menghafal Al-Quran, di rumah itu dia lihat kegiatannya kegiatan di rumah itu anak-anak mendapatkannya sekali sepekan ada
15-16 tahun ke atas itu, 18 tahun ke atas itu, apa yang tadi saya sebut, dia sudah menjadi syakhsiyah, dia sudah menjadi kepribadian. Kenapa saya berkarakter seperti ini? Ini karena persoalan saya sekarang, tapi lebih banyak persoalannya seperti apa deposit karakter akhlak saya di umur 15 tahun atau 18 tahun. Nah sekarang kita melihat ayah dan bunda apa yang menyebabkan tadi itu anak-anak berkelakuan buruk, ada masalah LGBT, ada free bahkan ada orang perceraian. Kenapa orang sekarang banyak bercerai itu ayah dan bunda bukan karena persoalan material, tapi karena persoalan akhlak dan karakter. Kenapa istri walaupun suami sudah memenuhi segala kebutuhannya lahir dan batinnya, kenapa istri banyak juga yang melakukan selingkuhan, apa dia pergi yang lain ke tempat yang lain? Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah karena persoalan akhlak atau karakter. Nah, yang menyebabkan krisis karakter atau akhlak itu satu adalah pola asuh. Pola asuh ya, ayah dan bunda ya. Pola asuhnya kita baca di hadis Rasulullah SAW bahwa semua anak itu fitrah. Nah, kemudian orang keduanya lah yang menyebabkan dia akan menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Jadi pertama itu penyebab anak-anak tidak tumbuh karakternya dengan baik dan benar itu adalah karena satu pola asuh. Ayah dan bunda yang Allah SWT, kalau kita bertanya pola asuh itu seperti apa ya, sederhananya memang ya pola itu seperti apa pattern mengasuh lah ya, sederhananya. Kalau di dalam ilmu parenting itu biasanya kita bagi 5 tahun 5 tahap. Jadi 5 tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 5 tahun pertama ini adalah bagaimana antara suami dengan istri sebelum anak-anak datang. Nah, suami istri dan istri itu melakukan puzzling lebih dahulu. Apa puzzling yang harus dilakukan suami istri? Adalah puzzling pola asuh yang dia bawa masing-masing. Ya, misalnya ada suaminya datang dari Garut, ya, si istrinya datang dari Madura, beda nggak kira-kira pola asuhnya? Sangat berbeda. Jadi memang sangat naif, sangatlah sedih sebenarnya kalau ada sebuah rumah tangga sudah hampir 5 tahun, sudah 6 tahun, tadi pola asuhnya belum diurus. Ya, ketika anak-anak datang, Allah amanahkan anak-anak, jadi anak-anak itu berada di antara dua pola asuh. Nah, harusnya kalau di Malaysia itu 5 tahun awal itu pola asuh antara suami dan istri ini didiskusikan bersama. Contoh sederhananya begini ayah dan bunda. Bagaimana bangunnya suami yang orang Garut dengan bangunnya istri yang orang Madura, beda nggak kira-kira? Pasti beda ya, karena begini persoalan pola asuh. Nah, ini nggak disalahkan terlebih dahulu. Nanti ayah dan bunda, maksudnya kalau cara bangunnya udah terserah ayah ya. Maksud saya itu pola nanti kepada anak-anaknya seperti apa. Yang jadi masalah itu adalah ketika sudah punya anak, kita karena memang suami istri nggak pernah menyamakan pola asuhnya. Nanti ketika bangun dan anak, kalau dia dekat dengan pola asuh kan terus gitu ya. Kalau nanti yang budak-budak yang pakai dan pola membangunkannya pola madu, anak-anak kita akan dilematis. Itu satu. Kalau kita melihat itu biasanya pola asuh memang ini di 5 tahun awal dibicara ya, si suami bilang sama istrinya, dek, aku ini dari keluarga yang banyak marah-marah, bicaranya pelan-pelan. Nah, terus kemudian keluarga aku suka dulu, aku kecilnya suka dipuji, suka dihargai. Nah, kalau si pihak satu lagi misalnya si istri mengatakan, aku beda banget kalau aku ini dari keluarga yang sangat keras gitu. Nah, hal yang semacam itu yang harus kita diskusikan supaya apa? Ketika datang anak-anak sudah ada pola yang satu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, saya ambil contoh tadi pola bangunkan, apalagi pola marah, pola yang lain-lain, pola mendisiplinkan dan lain-lain. Nah, ketiadaan pola inilah yang salah satu penyebab yang terbesar, ya, yang terbesar anak-anak kita tidak mendapatkan stimulan akhlak, stimulan karakter atau stimulasi akhlak sampai karakter. Yang kedua, ayah dan bunda, yang menyebabkan krisis akhlak di anak kita adalah ini hampir semua penelitian, semua ahli, bahkan beberapa kitab-kitab menyebutkan persoalan akhlak, persoalan karakter itu anak-anak kita agak miskin. Persoalan itu adalah yang kedua penyebabnya adalah karena sebuah sosok yang namanya ayah. Jadi ayah memang tidak terlibat banyak di dalam kehidupan anak-anak kita. Seperti ayah bunda ketahui bahwa ayah itu adalah salah satu atau yang terbaik dalam pembentukan karakter atau membentuk akhlak. Kalau boleh dipilih, siapakah di antara suami istri, di antara ayah dan ibu atau kakek dan nenek yang terbaik dalam pembentukan, penanaman, pembimbingan
dan penghebatan akhlak anak-anak kita pilihannya kepada ayah. Jadi ayah itu Allah memberikan banyak sekali aspek di dalam hidup ayah itu yang memungkinkan anak-anak kita berkembang akhlak atau berkembang karakter. Nah, ketika anak-anak kita misalnya apakah dia bohong, apakah dia marah, apakah dia mau malas, apakah dia lelet, apakah dia nggak bertanggung jawab, apakah dia orang yang suka ria, apakah banyak lagi hal yang lain. Kenapa dia berkarakter atau berhak seperti itu? Nah, salah satu penyebab yang kedua itu adalah karena ayah tidak terlibat. Bisa jadi ayah hanya terikat sebagai seorang ayah yang mencari uang saja, bisa jadi. Tetapi ayah tidak terlibat dalam pengasuhan anak-anak. Itu yang paling banyak menonjol. Nah, ayah dan bunda yang untuk sementara, kalaulah di rumah ada seorang anak yang ayahnya cuma terikat menjadi ayah pencari uang saja, tapi tidak terlibat bagaimana mengasuh dan mengembangkan anak-anak kita, akan bertambah malang anak kita ini kalau dia pergi ke sekolah, dia mendapatkan ayah. Nah, di sekolah itu ada ayah, namanya guru laki-laki. Nah, guru laki-laki ini kalau dia tidak menanamkan juga akhlaknya kepada anak-anak, dia hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja. Ketika bertemu dengan anak-anak di dalam kelas gitu ya, guru-gurunya hanya membicarakan persoalan kurikulum, persoalan mata pelajaran sudah selesai, tapi tidak membentuk anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita. Kita akan mendapatkan ada karakter akhlak di anak-anak kita di umur 15 tahun ke atas. Yang ketiga, ayah dan bunda yang menyebabkan akhlak atau karakter ini tidak berkembang adalah kekerasan media masa kita. Nah, kita udah tahu lah ayah dan bunda ya. Dan yang terakhir, ayah dan bunda, apakah penyebab tidak berkembangnya akhlak dan karakter anak-anak kita ini? Ada sebuah masa ketika anak-anak kita berumur, terutama nanti puncaknya adalah ketika dia berumur 5 tahun. Nah, bisa jadi ada orang yang akhlak dan karakternya tidak berkembang. Bisa jadi di umur-umur itu dia mengalami apa yang sering disebut dengan luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu ayah dan bunda adalah segala sesuatu yang harus dia dapatkan oleh seorang anak di umur 5 tahun, terutama di umur 0 sampai 5 tahun, tetapi itu dia nggak dapat dari ayahnya bundanya. Kalau hanya dia nggak dapatkan, hanya sekedar dia nggak dapatkan dari ayah dan bundanya, itu kita sebut dengan utang pengasuhan. Tapi kalau dia dapatkan, dia tidak mendapatkan sesuatu, dan ketika dia nggak mendapatkan sesuatu itu, dia mengalami luka, semacam emotional pain itu, nah itu yang kita sebut dengan luka pengasuhan. Nah, luka pengasuhan inilah yang dibawa oleh anak kita. Para ahli mengatakan luka pengasuhan yang terjadi di umur 0 sampai 5 atau 6 tahun itu biasanya bertahan terus sampai ketika dia besar. Bahkan sampai ketika menjadi suami dan istri, bahkan sampai mungkin kalau tidak ada penetrasi, tidak ada edukasi, mungkin sampai dia menjadi ayah, bisa menjadi seorang ibu, atau bisa jadi menjadi ketika dia menjadi kakek dan nenek. Nah, ayah dan bunda yang bersama taala, kalau dalam bacaan saya penyebab krisis akhlak, krisis karakter itu dari 4 hal tadi yang paling besar. Yang pertama pola asuh, ini yang paling besar ayah dan bunda, pola asuh. Tadi saya menyebutkannya bisa jadi pola asuh ada yang terjadi di rumahan dan bisa jadi pola asuh yang terjadi di sekolahan. Nah, kalau Ustaz Fatih akan menyebutkan pola asuh itu adalah bagaimana kita melihat pola asuh yang ada di sekolahan itu, kata Ustaz Fatih akan, almarhum Asy'ari Fatih akan, gampang melihatnya. Tanya aja ke masing-masing gurunya ketika dia mengajar anak kelas 1, dia mengerti nggak tahap perkembangan anak kelas 1? Kalau dia mengerti pengembangan anak kelas 1, insya Allah dijamin dia mengerti bagaimana menanamkan pola asuh pada anak kelas 1. Kalau dia mengajar di kelas 4 SD, tanya aja ke gurunya, bisa ngerti nggak tahap perkembangan anak kelas 4 SD itu apa? Nah, kalau dia mengerti tahap perkembangan, insya Allah dia jamin dia tahu bagaimana cara pola asuh pada anak-anak kelas 4 SD. Saya menyebutkan Ustaz Fatih Akan ini ayah dan bunda yang SWT karena beliau ini di Qatar ya, beliau sangat luar biasa dan sebagian besar dari ilmu beliau itu sekarang ditiru oleh sekolah-sekolah terbaik di beberapa belahan dunia. Nah, kalau Ustaz Fatih Akan itu di sekolah beliau itu ada 3 murojaah. Ya, yang pertama itu kalau dipanggil itu masing-masing guru ya, guru atau murojaah Al-Quran ya. Yang kedua murojaah hadis, murojaah hafalan hadis. Yang ketiga ini murojaah tahap perkembangan. Ini begitu hebatnya pola asuh. Jadi murojaah tahap perkembangan itu seperti apa? Nah, teman-teman di Tibatul Rahman mungkin lebih tahu dari saya.
Jadi Ustadz Fatiakan dengan tim itu sekali sebulan itu memanggil guru satu-satu. Nah, guru satu-satu. Jadi datang ke dalam ruangan, beliau kemudian ada dewan, guru yang di depan itu guru yang dipanggil itu nggak boleh duduk, gitu. Jadi berdiri gitu kayak orang laporan. Nah kemudian Ustaz Fatih kan dengan dewan itu melakukan 3 murajaah itu, jadi 3 evaluasi. Yang pertama setoran dulu hafalan Al-Quran, yang kedua setoran hafalan hadis, yang ketiga itu ditanya setoran hafalan tahap perkembangan. Nah ini yang saya sebut ayah dan bunda, kalau di rumah pola asuhnya itu yang tadi saya sebutkan, kalau di sekolah seperti apa pola asuhnya, gampang melihatnya. Apakah di sekolah itu berkembang pengasuhannya atau tidak, gampang sekali melihatnya. Ustaz Fatih akan mengatakan tes aja guru-gurunya gitu. Nah ngerti nggak kenapa harus begini ayah dan bunda? Kalau di sekolahan itu saya yakin di Baitur Rahman sudah melakukan ini. Kalau kita melihat opening guru kelas 1 pasti berbeda dengan opening guru kelas 5. Nah gitu berarti ya gitu ya. Kalau closing guru kelas 2 pasti berbeda dengan closing guru kelas 6. Nah gitu ya dan bunda. Kalau ini terjadi, ini kita udah gampang nih. Berarti pola asuh, bagaimana metode pengasuhan pasti dijalankan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Nah baik ayah dan bunda. Ini sudah kita sudah mulai dari apa menyebabkan krisis karakter. Nah, ayah dan bunda yang Rasulullah kaitan dengan pola belajar apa? Nah, ketika anak-anak kita tidak tertanam persoalan karakter ini, ada beberapa hal krisis karakter akhlak yang terjadi dan anak kita, pasti nanti dia akan susah untuk melakukan apakah proses transfer nilai atau proses belajar, proses yang lain-lain, atau proses mendengar atau proses berkomunikasi, itu pasti dia akan mengalami kesusahan. Baik, ada muda yang bersuara. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa kita membahas ini? Nah, saya mungkin kalau ayah dan bunda dan bapak ibu mujahid dan mujahidah di Baitur Rahman, semua saya yakin ini setuju ya bahwa kenapa kita bahas karakter akhlak ini, karena anak itu amanah pasti ya, atau amanah, dan amanah itu secara gampang dilihat amanah itu ada 2 ya, amanah tubuh dan amanah non tubuh. Kalau amanah tubuh itu kita sering menyebutnya nggak amanah pertumbuhan gitu ya, dengan soal apa yang makan gimana anak kita. Kalau amanah non tubuh itu kita sebut dengan perkembangan. Jadi kalau anak itu yang apa yang terjadi di rumah ada 2 saja, yaitu bagaimana kita menjaga pertumbuhannya, memastikan yang dia makan itu halal dan baik ya. Dan kemudian yang kedua adalah anak itu bagaimana ada proses perkembangannya ya, yang non tubuhnya gitu ya. Kalau seorang ayah, seorang ibu dikatakan amanah terhadap seorang anak, ya 2 ini aja gitu ya, amanah terhadap pertumbuhan, terhadap tubuhnya, dan kemudian amanah terhadap perkembangan. Nah itulah yang tadi disebutkan oleh Ustaz kepala sekolah bahwa amanah yang paling hebat itu adalah amanah perkembangan. Nah, perkembangan ini ya termasuk hubungan akhlak dan karakter. Karena ketika amanah perkembangan ini tidak dijalankan, kita akan berkhianat dengan amanah Allah gitu. Ya, tadi saya menyebutkan diri saya aja. Ketika saya tidak mengerti tahap perkembangan anak-anak saya gitu, saya berkhianat terhadap amanah perkembangan Allah. Ketika guru-guru atau ayah dan ibu tidak mengerti dan tahap perkembangan anak kita misalnya kalau guru-guru itu anak yang pegang di kelas 1, dia nggak mengerti tahap perkembangan, dia hanya menjelaskan matematika, menjelaskan aja, tapi dia nggak ngerti tahap perkembangan, dia berkhianat terhadap perkembangan. Demikian juga dengan orang tua. Nah ya, dan mudah yang masalah itu yang pertama alasan kita kenapa kita membahas karakter. Yang kedua alasannya adalah bahwa pengasuhan ini bang, kalau di umur-umur terbaik yang Allah berikan, kita tidak memberikan yang terbaik yang diinginkan oleh anak-anak kita sesuai dengan tahap perkembangannya, nanti kita akan berhutang ketika besar. Ya, ketika tidak mengajarkan. Nah, kalau di parenting advisory itu dan teman-teman Baitur Rahman pasti sudah melakukan ini tingkat SD. Ada beberapa hal dasar karakter yang harus kita tanamkan gitu ya. Kalau nggak salah saya itu ada beberapa 7 hal yang paling penting yang kita harus tanamkan pada anak-anak kita. Ada empati, ada kontrol diri, ada abdi nurani, ada kesederhanaan, ada tanggung jawab, ada yang lain-lainnya. Mudah-mudahan teman-teman sudah melakukan ini. Saya yakin sudah dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, sangat bermasalah nanti ketika dia besar, gitu ya. Ketika dia menguasai ilmu pengetahuan, tetapi tidak ada empati yang berkembang. Nah, oleh sebab itulah kenapa kita sering melihat misalnya gini, kemarin itu di Australia itu ketika Allah memberikan kesempatan saya ada pekerjaan ke Australia itu, saya melihat sekaligus itu ada 3 sekolah yang ditutup pemerintahannya itu bukan karena apa?
kalau segi lihat dari segi nilai itu mah masya Allah luar biasa gitu ya, prestasi di sekolahnya luar biasa gitu. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika saya tanya kenapa ditutup sekolah ini, kepala sekolahnya mengatakan bahwa anak-anak menurut evaluasi dan pengawas, anak-anak di umur-umur yang sudah besar ini nggak bisa ngantri, hanya persoalan sederhana, ngantri. Nah kalau ngantri itu ayah dan bunda pasti kan ya, kenapa misalnya teman-teman Baitur Rahman itu, guru-guru Baitur Rahman itu mengurus betul anak-anak, kalau dia nggak ngantri itu diurus betul gitu ya. Nah, kalau misalnya ngantri masuk, ngantri ke toilet, ngantri apa, yang saya yakin itu sama yakin kalau itu nggak diurus itu persoalan yang sangat sangat mendasar, sangat fondasi. Karena kalau dia nggak bisa ngantri, ada banyak hal yang dia nggak punya nanti ketika dia besar. Dia nggak punya kontrol diri. Nah, dia nggak punya empati, dia nggak punya respect. Ayah dan bunda, empati, kontrol diri, respect, hati nurani, inilah yang salah satu penyebab yang terbesar. Waktu saya bantu KPK, ini persoalannya ketika teman-teman yang diuji sama Allah SWT, korupsi dan lain-lain itu, salah satu penyebab itu adalah kekosongan ini, kekosongan hal yang sangat mendasar. Nah, baik ayah dan bunda. Tadi saya menyebutkan kenapa kita bahas karakter ini, karena satu, persoalan amanah, yang kedua adalah persoalan pengasuhannya tentang pengasuhan. Ayah dan bunda nggak peduli dengan anak, karakter anak kita di umur 7 tahun, 8 tahun, 0 sampai 14 tahun terutama, nanti kita akan ditagih sama dia ketika dia besar. Nah, baik ayah dan bunda. Nah, yang ketiga, kenapa kita bahas karakter ini adalah di dalam pengasuhan itu ada masa-masanya di mana anak-anak harus mendapatkan pelajaran keterampilan tertentu. Nah, tadi saya menyebutkan ya, ketika dia berumur 0 sampai 7 tahun 8 tahun, ada masa itu yang sangat dia butuhkan, ada masa tertentu yang mungkin dia nggak akan mendapatkan itu di umur 7 sampai 14 tahun, 8 15 tahun. Saya ngambil contoh lagi ayah dan bunda. Ngambil contoh misalnya di Baitur Rahman, di SDT Baitur Rahman. Kenapa anak-anak ketika anak kelas 3, 4, 5, 6 itu diurus betul persoalan kelaki-lakian dan keperempuanannya? Karena di umur itu, tahap di umur itu sampai nanti di SMP, itu persoalan anak laki-laki itu persoalan satu saja, itu persoalan kelaki-lakian gitu ya. Dan kemudian anak perempuan adalah persoalan keperempuanannya. Kita mau baca buku di mana aja, ini persoalannya. Itulah sebabnya kenapa di SDT Baitur Rahman atau di sekolah lanjutannya kelas 4, 5, 6 itu guru laki-lakinya memang harus diperiksa gitu ya bunda ya. Memang harus diperiksa ini laki-laki apa enggak gitu. Karena memang yang paling hebat itu adalah laki-laki di umur itu. Nah, jadi lagi-lagi saya mengatakan di dalam parenting itu ada masa tertentu dia membutuhkan sesuatu stimulan yang tertentu. Oh ayah Irwan, apakah nanti di umur berikutnya kita kejar aja gitu? Agak susah karena memang di umur itu dia nggak membutuhkan apa yang dia butuhkan di umur yang tadi saya sebutkan. Nah ayah dan bunda, kita sudah sepakat ya di umur 0 sampai 7 tahun itu ada 5K yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ada kehangatan, ada kedekatan, ada kelekatan, ada kedekatan, ada keterlibatan. 0 sampai 7 normal 5 tahun, 8 tahun, jangan sampai anak kita nggak dapat 5K itu ya dari ayah dan ibunya. Nanti di umur 7, 14 sampai 15 tahun tadi saya sebutkan 7, 14 sampai 15 tahun itu kalau anak laki-laki kurikulumnya cuma satu, kurikulum namanya kowam. Kalau anak perempuan kurikulumnya cuma satu, kewaludan atau kewaludan ya. Kalau dalam terbiatan di Tabat Indonesia itu kita menyebutkannya adalah bahwa anak perempuan itu kurikulumnya di umur 7, 14 sampai 15 tahun adalah tentang keperempuanan. Nah itulah sebabnya kalau di sekolah-sekolah di umur di mana ada anak 7, 14 sampai 15 tahun, anak laki-laki, itu tadi yang saya sebutkan itu, hampir seluruh gurunya itu, terutama guru laki-laki, memang harus menanamkan tentang akhlak dan karakter seorang laki-laki. Karena di umur itulah struktur otak sangat butuh sekali bagaimana menjadi utuh seorang laki-laki yang menjadi laki-lakinya. Kalau orang perempuan, anak perempuan, seperti ayah bunda ketahui di Baitur Rahman dan teman-teman orang tua sudah melakukan ini, kurikulumnya cuma 4 yang hadis Rasulullah SAW itu buat anak perempuan yang paling utama gitu ya, memperkenalkan kehebatan, keterampilan. Siapa yang 4 itu? Bunda Khadijah binti Khuwailid, Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, Bunda Maryam binti Imran, dan Bunda yang tidak Bunda Aisyah binti Buzair. Karena intinya anak-anak yang berumur 7, 14 sampai 15 tahun itu, inti yang paling utama itu anak perempuan. Hanya dia harus dihebatkan 4 orang itu, keterampilan 4 orang itu. Nah, bolehkah dia belajar fisika, belajar biologi, belajar matematika? Sangat boleh, tetapi jangan sampai tidak anak perempuan kita tidak mempelajari, mendapatkan keterampilan yang 4 ini. Nah, ayah dan bunda, ini tambahan alasan yang ketiga ketika saya bilang bahwa ada saat tertentu di dalam kehidupan anak-anak itu dia harus mendapatkan keterampilan tertentu. Baik, ayah dan bunda.
waktu kita masih ada, Ustaz? Saat waktunya saya ada. Masih ya? Masih. Oke. Baik ayah. Nah sekarang kita masuk kepada apa yang harus kita tanam, bagaimana cara menanamkan karakter kepada anak kita ya. Ayah dan bunda yang melakukan semua salam, yang paling penting sekali dalam karakter itu adalah ada 3 hal ya. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan loving, yang kedua itu coaching, yang ketiga itu adalah modeling. Dari yang ketiga ini mana yang paling hebat? Tiga paling hebat. Misalnya begini, bagaimana kita menanamkan karakter kepada anak-anak kita kalau kita nggak punya loving yang kuat terhadap anak-anak kita? Nah, seperti misalnya ini, bagaimana seorang guru mau menanamkan akhlak yang baik kepada anak muridnya kalau dia menjadi guru itu lovingnya nggak kuat, gitu. Jadi dia menjadi guru itu, mohon maaf ya, ini saya mengalaminya, saya daripada saya nggak punya pekerjaan gitu ya, mendingan saya jadi guru, ada gaji, ada ini, gampang lah gitu ya. Nah ini susah gitu menanamkan akhlak kepada anak-anak kita karena memang loving saya bangun gitu ya. Susah kita meng-coaching anak-anak kita, susah menjadi modeling depan anak-anak kita kalau lovingnya nggak kuat. Nah, begitu juga dengan persoalan modeling. Bagaimana kita menjadi teladan di depan anak-anak kita, ayah dan ibu dan bapak dan ibu ya, ustadz dan ustazah, mujahid dan mujahidah. Bagaimana kita membuat menjadi teladan depan anak-anak kita kalau kita memang lovingnya nggak kuat. Jadi bagaimana menanamkan, yang paling utama itu adalah periksa diri kita. Nah periksa diri kita itu ada periksa yang 3 tadi. Seberapa jauh kita mencintai anak-anak. Kalau ada orang tua bisa kita melihat ya bagaimana kita mencintai anak-anak itu, tanya aja sama anaknya. Tanya anak sama anaknya diam-diam, Dek, kamu merasa nggak dicintai oleh orang tuamu? Kalau anak-anak menjawab iya, berarti udah selesai. Nah kalau kepada orang tua, kalau guru, bagaimana periksa dirinya, periksa lovingnya itu adalah dia periksa gitu ya. Misalnya kalau dia akan mengatakan seberapa banyak dia menangis di tengah malam, di sepertiga malam gitu ya, sepertiga malam akhir gitu. Dia memikirkan anak-anak muridnya. Adakah guru yang tidak melakukan ini? Ada juga ayah dan bunda gitu ya. Sepanjang saya bekerja di dunia pendidikan, dunia pengasuhan, ada juga guru yang memang ya bahkan memang jarang keluar doa gitu ya, lafaz doa tentang anak muridnya, tentang apa tuh jarang keluar doa itu. Ada juga ayah dan bunda. Nah baik, jadi 3 ini ayah dan bunda ya, ketika kita mau menanamkan akhlak dan karakter kepada anak-anak kita, yang pertama periksa diri kita lebih dahulu, periksa diri orang tua, periksa diri ustadz dan ustazah. Apanya yang diperiksa? Ada 3 gitu ya. Kadar cintanya seberapa gitu ya, seberapa kepada anak-anak gitu. Saya nih menyontohkan dulu ketika saya guru gitu, kalau memeriksa kadar cinta saya kepada anak-anak itu kangen ke sekolah, pengen buat sesuatu ke anak-anak itu kurang gitu semangatnya gitu, karena memang tadi itu panggilan saya dulu menjadi guru itu panggilan karena memang nggak ada kerjaan aja gitu ya, ada kerjaan lah, mending ada kerjaan lah gitu ya, saya kerja gitu. Gampang lah dulu pikiran saya begitu, gampang lah di depan kelas senyum aja udah selesai gitu ya, anak-anak lah gampang. Ternyata tidak segampang itu yang kita pikirkan. Yang kedua yang kita periksa adalah coaching. Nah coaching ini adalah kemampuan kita mengajar anak-anak kita gitu. Kalau ayah dan bunda adalah, mari kita periksa diri kita yakin nggak bahwa coach yang terbaik buat anak-anak kita itu bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan guru agama, bukan guru-guru yang lain, tapi coach yang terbaik itu adalah kita. Jadi konsepnya kita datang ke sekolah itu bukan sekedar menitipkan anak, tetapi kita minta dibantu ya, minta dibantu untuk mengcoaching anak-anak kita. Artinya kalau kita menyerahkan anak-anak kita ke sekolah, berarti bukan persoalan mengcoaching anak-anak kita serahkan kepada guru-guru, tetapi guru hanya membantu saja. Nah ya dan bunda yang belum masalah. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita periksa, kalau periksa diri itu adalah periksa modeling keteladanan. Nah ini saya mendapatkannya dulu, melihatnya ini di Batu Rahmah dulu kunjungan saya gitu. Jadi saya jadi sangat setuju gitu bahwa modeling itu ada prosesnya. Nah ya, jadi bagaimana menjadi teladan depan anak-anak itu ada proses, ada tahapnya. Kalau lahir itu anak-anak mendapatkan keteladanan itu dari orang tuanya lewat suara ya, suara, karena memang anak-anak lahir kan belum bisa melihat bapak dan ibunya secara optimal. Jadi keteladanan itu dilihatnya lewat suara, dapatkan lewat suara. Kalau anak-anak di usia PAUD, TK itu dari mana keteladanan prosesnya itu?
dari badannya, badan bapak dan ibunya. Jadi kalau dia sedang jatuh atau dia sedang sedih gitu ya, bapak ibunya itu hadir, misalnya memeluk dia atau belum lewat kata-kata. Nah, ketika anak-anak kita udah mulai SD, nah adalah udah mulai keteladanan itu dilihat mulai lengkap dari fisik dan lihat suara. Nah, ketika anak-anak kita sudah kelas 5, 6, 7, 8, 9, keteladanan itu lihatnya dari apa? Dari dua hal. Nah, gitu, dari ketegasan dan ketegaan dari orang tua atau dari ibu. Baik ayah dan bunda. Nah, tadi saya menyebutkan prosesnya dua ya, periksa diri. Periksa diri itu tiga, Leofik, coaching, dan mendidik. Nah, yang kedua adalah periksa pemahaman kita terhadap anak. Kita susah menanamkan karakter pada anak-anak kita kalau kita nggak paham tentang anak-anak kita. Nah, saya menyebutkan gini ayah, paham sederhananya gimana sih ayah Irwan? Ini lagi Pak. Udah habis waktunya, lagi masuk pulang lagi. Ini belum simpan. Keluar terus siaran langsung lagi. Nggak mau. Hah? Nggak mau pakai handphone bapak aja udah. Bapak beralih dulu. Bisa. Bisa? Oh. Tinggal ke sini. Pak di ayah kita bergabung lagi bersama Masukin sudah ya. habis kepada bapak dan ibu guru ayah yang menjadi persilakan. Udah aktif lagi. Udah aktif lagi bang. Ya, kepada ayah dan bapak ibu guru, bunda, waktunya habis tadi, jadi terjeda. Sekarang mulai diaktifkan kembali untuk siaran langsungnya. Sambil persilakan. Nggak mau. Ayah Irwannya sudah bergabung? Kita lanjutkan, San. Iya. Ya, boleh dilanjutkan kembali ayah. Siap, siap. Wah, kalau gini enak nih, San. Kita bisa sampai sore nih. Ngomong-ngomong gini, San. Baik, San. Ayah dan bunda, mohon maaf saya lanjutkan sedikit gitu ya. Saya ulang bagaimana cara menanamkan akhlak dan karakter pada anak-anak kita gitu ya. Tadi yang pertama saya bilang ada dua hal yang harus kita periksa. Pertama periksa diri, yang kedua tadi periksa diri itu ada tiga ya. Periksa seberapa jauh kadar cinta kita pada anak-anak kita, seberapa jauh bahwa kita yakin bahwa kita ini adalah orang yang terbaik untuk melatih dan mendidik anak kita, mentarbiyah anak-anak kita. Yang ketiga, seberapa jauh kita memberikan model kepada anak kita. Sudah. Yang kedua adalah periksa pemahaman kita terhadap anak kita. Mohon maaf, saya mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar ini. Kalau misalnya gini, kalau kita punya handphone, ya punya handphone. Nah, kalau ada apa dengan handphone kita ini, rusak dengan handphone kita itu sudah otomatis yang pertama kita lihat adalah kita cari bukunya, gitu ya. Buku manualnya, ya udah ya. Anak kita tahu, oh ternyata begini, ternyata begitu. Oh kenapa baterainya nggak bisa dicas? Kita cari di bukunya ada di babnya baterai. Oh ini karena colokannya nggak bagus. Itu saya ngambil contoh ke diri saya itu baru kalau saya punya handphone. Kalau punya anak, gitu ya, kita nggak punya bukunya, nggak paham tentang ininya. Ini menurut saya kesalahan yang fatal. Yang sering terjadi dalam pengasuhan itu adalah ketika kita punya anak, kita nggak punya bukunya, gitu ya, Bunda ya. Ada kotak segini kan. Sama ini sama semua kita ya. Saya merasakan, saya curhat aja. Ketika saya menjadi orang tua, bermasalah anak-anak itu, kenapa dia bermasalah sama anak-anak? Karena kita yang bermasalah. Kita nggak ngerti cara memperlakukan anak kita. Sama dengan seperti banyak guru-guru mungkin ya, saya dulu ngalamin gitu. Guru-guru yang nggak ngerti gitu, frustasi dengan anak-anaknya. Apa persoalannya? Ketika saya tanya, dulu saya tanya ke diri saya, ngajar kelas 1, ngerti nggak tahap perkembangan anak kelas 1? Enggak, gitu ya. Terus apa yang mau dilakukan? Orang nggak ngerti gitu ya, Bunda. Kecuali hanya ngajar toh, gitu ya. Nah, kita bilang, oh saya baru tahu ternyata, ya itu tadi yang saya sebut itu, ice breaking, opening, ya gitu ya Ustaz ya. Beliau kepala sekolah yang lebih menguasai. Openingnya seperti apa guru kelas 1, pasti beda banget dengan opening anak kelas 5 gitu ya. Oh, kenapa anak-anak kelas 5 bete banget dengan guru seorang guru
Karena abang openingnya gitu-gitu aja. Kenapa gitu-gitu aja? Karena gurunya nggak ngerti apa yang terjadi dalam perkembangan anak-anak kelas 5. Nah gitu juga ayah. Apalagi zaman pandemi ini ya, zaman work from home, learning from home 24 jam sama kita. Kita punya anak 3 gitu ya. Satu umur 7 tahun, satu umur 12 tahun, satu umur 15 tahun. Ini cara 3 orang cara ngebanguninnya sama aja. Ini 2 kali 3 kali dibangunin sama bapak ibunya, mungkin dia tahan, dia sabar. Tapi kalau udah hampir 10 kali, 10 hari, 20 hari dibangunin bentuk yang sama, biasanya bete nih anak-anak. Kenapa anak-anak bete? Nah gitu. Karena anak umur 6 tahun dibanguninnya sama seperti anak umur 15 tahun. Kenapa dibanguninnya sama? Nah persoalan adalah karena saya nggak punya bukunya, saya nggak ngerti. Gitu ya, udah ya. Punya barang dalam tanda petik nih, punya barang, tapi nggak punya cara mengoperasionalnya, nggak tahu. Nah ya mudah yang langsung masalah, nanti agak susah kita menanamkan akhlak dan karakter gitu ya. Sampai kalau saya dulu di sekolahan itu sampai berbuih-buih, sampai keringetan gitu ya. Anak-anak, kenapa nih tiba-tiba anak ini ngomongnya kasar, kenapa ini gitu? Karena memang saya nggak ngerti caranya. Yang saya dulu lakukan adalah saya ceramah. Anak kelas 1 sampai kelas 6 ceramah saya. Kamu ngerti nggak? Ada Allah berfirman ini gitu. Anak kelas 1 ngomongin gitu. Gitu ya. Anak kelas 1 diomongin, ada loh hadis Rasulullah yang begini gitu ya. Padahal polanya beda, cara menanamkan karakter kepada anak kelas 1 pasti berbeda dengan anak kelas 5 atau anak kelas 6. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, nanti teman-teman guru lah yang menjawab ya. Insyaallah. Nah, baik, akhirnya benar. Sudah kita selesaikan 2 ini hal yang paling penting ya dalam menanamkan karakter kepada anak-anak kita, periksa diri dan periksa pemahaman kita terhadap anak-anak kita. Nah, ini benar. Sering terjadi, tadi saya sebutkan ya, sering terjadi. Kenapa justru di sekolahan atau di rumah itu menjadi persoalan besar bagi anak-anak kita? Karena apa tadi yang saya sebut dengan pola asuh? Pola asuh itu apa? Ketika tadi lagi saya nggak punya anak tapi nggak ngerti saya mau lakukan apa. Ambil contoh nih Bapak Ibu. Masuk lagi pertanyaan. Saya menelpon dari tempat tempat kerja kantor ya kepada anak umur kelas 5 lah, 5 SD, 6, 7, 8, 9. Telepon nih jam 3 sore, jam 4 sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita anaknya jauh. Waalaikumsalam. Ayah ya. Ya nak. Nah kalau keluar kalimat saya yang pertama itu, anak saya umur kelas 5, 6, 7, 8 itu yang pertama keluar itu, Waalaikumsalam. Terus anaknya nanya, kenapa ya? Gimana mas? PR gimana PR? Udah sholat belum? Udah makan belum? Ini nggak pas banget nih buat anak-anak kelas 5, 6. Tapi kalau ayah nelfonnya, misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu. Ayah ya, ya kenapa sih ayah nelfon aku? Ayah nggak kerja. Nah, ayah lagi di kantor. Terus kenapa nelfon aku? Ayah mau bilang satu kalimat aja sama kamu. Kenapa sih ya? Ayah kangen sama kamu. Kata si anak itu, mungkin anak itu yang segera ngelapor dia. Aku udah ngerjain PR loh ya, nggak usah kita tanya-tanya gitu. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita melakukan apa yang dimaui oleh anak-anak kita. Baik ayah dan bunda. Nah, ini supaya jangan di-cut lagi sama Instagram. Saya selesaiin. Ayah. Nah, kalau sekarang kita teknisnya ayah. Kalau saya di Fadring, saya nyebutkan dulu ayah. Ada beberapa ya, kalau saya menyebutkannya itu kalau di planning di Fadring itu saya mencatat ada beberapa hal yang menurut saya mutlak ya. Kalau di kelas SD, PAUD, TK dan SD itu mutlak kita mengajarkan beberapa akhlak atau karakter pada anak-anak kita. Seperti yang saya sebutkan itu adalah empati, menolong gitu ya. Kemudian adil, kemudian keberanian, respect, sopan santun, sabar, percaya diri, kemudian tanggung jawab, disiplin dan lain-lain. Itu menurut saya, tapi teman-teman di Baitur Rahman sudah sering melakukan ini. Menurut saya itu basic. Kalau anak-anak nggak mendapatkan stimulan ini di umur-umur TK, SD dan PAUD, nah nanti dia akan susah ketika berhadapan ketika dia masuk SMP, masuk SMA dan lain-lain. Baik ayah dan bunda. Nah, apa prosesnya menanamkan akhlak itu 3 gitu ya. Yang pertama kita menyebutnya knowing. Yang kedua kita menyebutnya feeling. Yang ketiga kita menyebutnya acting. Jadi prosesnya 3 aja, gampangnya 3 itu aja. Knowing itu apa? Ngasih tahu. Jadi kalau ayah dan bunda dan ustaz-ustazah pengen anak kita peduli, pengen anak kita empati misalnya gitu, berarti kasih tahu sebanyak-banyaknya. Nah, ngasih tahu itu kan sesuai dengan tahap perkembangan.
Kalau anak-anak di umur-umur kelas 3 ke bawah itu kasih taunya otomatis kita banyak bercerita, berkisah gitu ya. Berkisah, bercerita, banyaklah cerita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tahu apa maunya kita gitu ya. Kita maunya anak kita sederhana, kita maunya anak kita empati, kita maunya anak kita itu adil, berani dan lain-lain. Nah, sudah barang tentu apa yang kita mau itu kita transfer ke anak kita. Itu proses knowing. Kalau anak kita di atas kelas 4 ya, ini sudah dilakukan di guru-guru ini. Kalau kelas 4 SD 5, 6, 7, 8, bagaimana mau mengasih tahu tentang pengetahuan ini loh akhlak gitu, ini loh karakter ini loh empati itu gini loh, ini yang berarti gini. Kalau biasanya kelas 4, 5, 6, 7, 8 kita nggak banyak berkisah, tapi kita lebih banyak namanya role play gitu ya. Jadi anak-anak role play dulu, baru setelah itu dia tahu gitu ya, oh maksudnya begini. Karena anak harus merasakan ya, Bapak Ibu yang berkos sementara kan, kalau di tahap perkembangan itu kelas 4, 5, 6 itu sudah tidak lagi sebenarnya sudah bicara yang abstrak. Nah kalau anak-anak 15 tahun ke atas, bagaimana ngasih tahunya itu tidak bisa lagi dengan role play, tapi dengan role being. Nah, role being itu dalam Islam kita menyebutnya dengan magang. Ya magang ya. Kalau anak-anak sudah kelas 3 SMP, kelas 1 SMA itu proses ngasih tahunya itu kamu tuh harus empati, kamu tuh harus berani gitu. Gak bisa lagi berpisah, gak bisa lagi role play, tapi namanya role being. Role being itu magang. Jadi memang dia ngerasain langsung gitu ya. Nah, kalau teman-teman Baitur Rahman menyebutnya hands out, minds on. Jadi nggak bisa lagi itu hanya sekedar pengetahuan aja nggak bisa. Nah baik ya Bunda ya, saya ulang lagi yang pertama knowing ya, knowing itu berkisah, knowing itu bagaimana ngasih tahu tentang akhlak yang kita mau tanamkan atau akhlak yang kita mau benarkan dari anak kita sesuai dengan tahap perkembangannya. Kalau 0 sampai kelas 3 SD lah, kelas 3 SD itu prosesnya dengan imajinasi, dengan berkisah. Nah, tetapi kalau anak-anak kita yang sudah nanti kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 prosesnya tidak lagi berkisah tapi dengan role play. Kalau anak-anak kita sudah mau SMA ke atas nggak boleh lagi role play, namanya role play. Itu knowing itu prosesnya anak kita nggak tahu, misalnya dia nggak ngerti, nggak bisa empati, nggak bisa respect, nggak bisa menolong orang. Kalau dia nggak ngerti, dia berarti kasih tahu dengan knowingnya itu dengan cara berkisah ya di umur 0 sampai kelas 2 SD lah ya. Nah yang kedua ayah dan bunda adalah namanya feeling. Nah feeling itu adalah proses bagaimana anak kita sudah kita kasih tahu. Nah gitu, kalau saya menyebutnya ini proses simulasi, jadi uji coba ya bunda ya. Nah uji coba anak-anak kita sampai setahu apa gitu. Kenapa kita harus melakukan proses uji coba ini? Karena Bapak Ibu, ayah bunda, ustaz yakin ya, saya yakin setuju bahwa anak-anak nggak bisa dadakan, kan nggak bisa anak-anak langsung dia punya kepedulian, punya empati, nggak bisa. Tapi memang harus ada proses. Yang pertama knowing, yang kedua feeling itu simulasi ya. Misalnya apa, anak-anak kita pengen kita empati nih, dia dalam keadaan pandemi orang-orang susah, makannya susah gitu. Ini adalah proses simulasi, sangat bagus untuk proses simulasi. Nah, gimana proses simulasi itu ayah dan bunda yang melihat Allah SWT adalah kalau saya sih menyebutnya verbalnya itu ayah, kalau verbalnya itu simulasi 10% aja. Yang lebih banyak itu adalah yang visual itu maksud saya lebih banyak dia lakukannya aja. Lakuin aja dulu ayah. Dicobain lakuin gitu. Misalnya mau empati, peduli sama orang gitu ya. Kita bilang aja nak gitu ya. Misalnya terlihat di TV ini. Ya Allah gitu ya. Ya Allah kok yang narik Gojek, kok yang mau ini kok, ya Allah sedih banget ya anak gitu. Nah, ayah dan bunda nggak usah bilang yuk kita bantu yuk, jangan itu dulu ayah dan bunda ya. Tapi ini proses simulasi karena kita uji dulu dia setahu apa. Nanti kalau ayah bunda bilang ya Allah sedih ya ngelihatnya, nanti muncul tuh yang knowing yang tadi ayah bunda bilang, yang sudah ayah bunda kasih sama dia itu. Kita kan harus ngasih dia bun, kita kan harus peduli sama dia bun. Aku kan ingat bunda dulu cerita tentang Rasulullah SAW, cerita tentang Abu Bakar. Nah itu berarti proses knowingnya sudah mulai masuk ke dia. Nah masuklah yang kedua feeling itu ayah dan bunda yang tadi itu simulasiin. Ayah nggak usah seberapa aja, misalnya kalau dia bilang verbalnya, dia bilang gitu bahwa kita kan harus peduli ya, kita kan harus peduli mah, kita harus bantu, berarti proses feelingnya sudah masuk. Nah yang terakhir namanya acting ini ayah dan bunda memang bawa kepada yang real sebenarnya anak-anak kita gitu ya. Kalau dia feelingnya dia bilang ya kan kita harus bantu, aku melihat
Nah, yang terakhir itu proses acting. Nah, ayah dan bunda yang sementara saya ngambil contoh di sekolahan. Adalah Allah memberikan kesempatan ya, ketika itu 15 tahun yang lalu itu saya dengan beberapa teman jadi konsultan di Dignas ya. Saya mendapat informasi dan mendapat apa yang sangat luar biasa. Ternyata sekolah-sekolah terbaik di belahan dunia itu bukan karena persoalan gedungnya bagus, gitu. Bukan fasilitasnya lengkap, tidak. Tapi yang sekolah yang baik, itu sekolah yang populer yang top itu di belahan dunia itu, seperti di Amerika Serikat itu ada sebuah sekolah di Miami, Florida, itu sekolah yang terbaik di Amerika Serikat itu bukan karena gedungnya bagus, tetapi adalah karena apa? Kompetisi, dan kompetisi gurunya memang sangat luar biasa. Nah, guru-gurunya lah yang membimbing anak-anak itu untuk melakukan acting latihan, gitu. Nah, saya ngambil contoh nih, jadi suatu hari saya melihat itu ada bukaan pintu di sebuah sekolah di Miami, Florida itu rusak, gitu. Dan itu ternyata sudah berhari-hari dibiarkan oleh pihak sekolah. Pertanyaannya adalah kita tanya pihak sekolah, kenapa itu namanya bukaan pintu itu kenapa dibiarkan begitu aja gitu, kenapa nggak segera diperbaiki, kenapa nggak bayar tukang, segerain tukang. Nah, disitulah saya merasa terpukul betul gitu ya. Kalau dulu di sekolahan gitu saya berusaha anak-anak itu datang ke sekolahan itu semuanya licin, kamar licin, lantai licin, semuanya bersih gitu. Sehingga anak-anak kita itu nggak punya pengalaman gitu, datang ke sekolah semuanya bersih gitu ya. Itu nggak punya pengalaman sama sekali. Abis itu dia duduk manis di sekolahan, masuk ke kelas, kemudian sudah belajar gini-gini, nggak ada pengalaman hidupnya sama sekali. Nggak ada pernah dia melihat ada pot bunga jatuh dibiarin dari sekolahnya, biarin aja. Nah, saya melihat di Miami, Florida itu ternyata dibiarin. Saya tanya kepala sekolahnya, kenapa dibiarin? Karena anak-anak mau mendapatkan proses acting, ya, proses akhlak. Ya, jadi ayah dan bunda yang perlu sementara, ternyata acting itu anak-anak nggak bisa lagi dengan hanya sekedar dengan pengetahuan, nggak bisa lagi dengan simulasi, dia harus ngerasain. Jadi ayah dan bunda di sekolah itu di Miami, Florida itu barulah hari keempat itu anak-anak datang kumpul gitu. Ini bahaya loh, ini bukaan pintu ini bahaya loh, nanti kita luka loh kalau kita nggak perbaiki. Nah, di saat itulah anak-anak itu datang ke kepala sekolah, dan kepala sekolah dia bilang, kepala sekolah, Pak, Bapak tahu nggak di kelas itu bukaan pintunya udah rusak loh. Itu kepala sekolahnya bilang, oh iya, gimana menurut kamu? Gitu. Oke, kata anak-anak kemudian berkumpul dengan sebisanya dia memperbaiki kembali. Nah, ini yang saya nyebut dengan acting. Nah, ayah dan bunda yang belum sementara, proses menanamkan akhlak itu bukan berarti hanya pada acting. Jadi acting itu anak-anak sudah melakukan. Apa yang paling setelah ada tiga ini, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal, istimroriyah dan istiqomah. Menurut saya komitmen dan konsisten. Dilatih terus, karena akhlak sudah barang tentu nggak bisa sekali, tapi akhlak ini berterus dilatih gitu ya, sehingga anak-anak kita bosan internalize ke dalam diri. Ayah dan bunda yang langsung pertama, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ayah dan bunda, saya sudah janji sama teman-teman di Baitur Rahman, kalau ada yang bisa kita diskusikan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa saya jawab, nanti saya akan tanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, sekedar kesimpulan terakhir, ayah dan bunda, akhlak menjadi sangat penting di dalam kehidupan anak-anak kita. Kapan pembentukannya? Terbaiknya di umur 18 tahun, terbaik lagi di umur 14 tahun, terbaik lagi di umur 0 sampai 7 tahun. Makanya jangan pernah main-main ayah dan bunda di umur anak 0 sampai 7 tahun, 14 tahun. Wahai para guru, jangan pernah main-main ya di umur 14 tahun terhadap anak-anak. Wahai ayah dan bunda, sama saja. Nah, kemudian apa penyebabnya akhlak ini tidak terbentuk? Satu, saya menyebutkan pola asuh. Pola asuh ini sangat luar biasa membentuk. Yang kedua, ayah. Tokoh yang membentuk akhlak dan karakter yang paling hebat itu nggak terlibat. Dia hanya terikat tapi nggak terlibat. Nah, berikutnya ada kekerasan media. Kemudian yang terakhir ada kekerasan yang diterima oleh anak-anak kita yang punya luka pengasuhan di umur 0 sampai 7 tahun. Nah, bagaimana caranya menanamkan akhlak dan karakter pada anak kita? Ada dua hal kita periksa lebih dahulu. Periksa diri kita, wahai orang tua, wahai para guru. Yang kedua, periksa pemahaman kita terhadap anak-anak kita. Kemudian baru kita melaksanakan tiga. Knowing, feeling, dan acting. Knowing itu adalah sampaikan informasi, gini loh maksudnya. Berani itu gini loh, takut itu gini loh. Pejuang itu gini loh. Nah, itu sampai anak-anak. Bagaimana caranya? Ada tiga hal. Yang pertama 0 sampai 7 tahun dengan cara berimajinasi.
Yang kedua adalah mengembangkan imajinasinya. Anak 7-14 tahun itu dengan role play, anak 15 tahun ke atas dengan role playing. Nah, kemudian masuklah kepada feeling. Feeling itu simulasi. Ya, kita mensimulasikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita acting, kita mencoba. Itu mungkin akhirnya benda yang berlangsung salah. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakumullah khairan jaza atas pemaparan materinya oleh Ayah Irwan. Ya, selanjutnya ada sesi pertanyaan ya atau tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya memperbaiki karakter anak yang sudah terlanjur istilahnya pengajarannya salah? Nah, itu seperti apa ya, Bu? Untuk pertanyaan pertama. Iya, Ustaz. Ya, Jadi kalau saya boleh langsung dijawab aja. Ustaz, adalah perbaiki, kemudian contohkan, kemudian perbaiki sakit ya. Atau perbaiki, kemudian dicontohkan. Yang paling bagus itu adalah lewat contoh memang, proses modeling. Ya, memperbaiki itu. Bisa jadi anak-anak kita kenapa dia nggak melakukan akhlak yang baik dan benar itu, bisa jadi karena memang dia nggak mendapatkan itu di umur-umur di mana dia harus mendapatkan itu. Nah, gimana caranya? Kasih tahu kan? Udah kasih tahu. Gimana cara kasih tahunya? Itu tadi saya bilang itu bisa dengan role play, bisa dengan role playing. Kemudian sampai pastikan bahwa anak-anak kita ngerti yang namanya berani itu gini, yang namanya tanggung jawab itu gini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Berikutnya itu yang saya sebut itu adalah internalize kan. Nah, internaliskan itu gimana caranya? Dalam komitmen dan konsisten. Ayah, jadilah ayah orang. Ayah nggak usah tampil sempurna gitu. Ayah nggak usah takut bahwa kalau saya mencontohkan misalnya peduli dengan orang, suatu saat saya nggak peduli, gimana ayah Ruan? Nggak apa-apa. Anak-anak itu nggak melihat hasil, tapi anak-anak itu melihat prosesnya. Anak-anak itu nggak melihat what, tapi dia melihat how. Begitu kan? Iya. Baik. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua, ada juga ini bersangkutan dengan keadaan kita sekarang yaitu tentang pandemi. Ya, jadi orang tua merasakan kestresan dalam mendampingi pembelajaran anak di sekolah. Nah, itu caranya bagaimana? Itu Ayah. Ya, dipersilakan. Iya, Ustaz. Kalau saya bilangnya memang harus sinergi ya, Ustaz ya. Harus sinergi besar menurut saya antara orang tua dengan sekolah. Kalau menurut tempat saya ya, gitu ya. Jadi misalnya gini, Ustaz. Saya pernah tanya ke sebuah sekolah, gitu ya. Ketika misalnya ke persoalan daring ini, pemakaian gadget, gitu. Nah, orang tua mengalami stres yang luar biasa nih, anak-anak pegang gadget terus, pegang handphone terus. Nah, saya tanya pihak sekolah, sudah pernah nggak melakukan simulasi, gitu ya, simulasi gitu kepada anak-anak, itu tentang pemakaian ini sederhana nih, ayah dan bunda. Ternyata pihak sekolah belum pernah melakukan simulasi. Pihak sekolah, anak-anak misalnya gini, anak-anak yang umur kelas 1, 2, 3 itu kan tingkat konsentrasinya berbeda ya, ayah bunda ya, terhadap anak-anak yang kelas 4, 5, 6, ya kelas 4, 5, 6. Nah, ternyata pihak sekolah belum melakukan simulasi, gitu ya. Berapa lama anak pegang gadget, gitu ya. Apakah sekali 15 menit berhenti dulu, kemudian apa yang dia lakukan dulu, kemudian dipegang dulu. Terus misalnya anak-anak 4, 5, 6 simulasi, kalau pegang belajar itu nggak boleh lumpuh, misalnya karena apa? Jadi persoalan hormon dan lain-lain. Nah, kalau saya, ayah dan bunda, lakukanlah sinergi besar antara sekolah dan rumah. Sama ini hal yang sangat mendasar seperti itu. Seperti yang tadi saya sebutkan itu, sekolah sudah ngasih informasi belum? Nah, rumah sudah melakukan apa yang dilakukan. Misalnya begini, apakah sekolah konsentrasinya kemana gitu ya, menekan rumah hanya persoalan kognisi saja, sementara di rumah juga nggak paham apa yang dilakukan dalam awal-awal. Apa yang penting, apakah menekankan koneksi juga gitu atau tidak? Iya,
terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara meredam emosi anak ketika sedang marah atau ngambek? Nah itu seperti apa tuh ya? Iya, iya, Zat. Iya. Jadi ada dua hal ini ya kalau soal emosi itu. Yang pertama, anak-anak kita mungkin minim kosakata gitu ya, kosakata. Yang kedua mungkin kosa ekspresi gitu. Nah, misalnya gini, ada anak-anak yang memang kalau dia marah dia nggak ngerti dia mau ngomong apa kecuali ngelempar benda atau apa gitu, bisa jadi. Ini dua hal sebabnya. Satu, dia kurang kosakata gitu ya. Jadi kalau kurang kosakata berarti kita tambahin kosakatanya. Kita bilang, abang kalau marah, abang bisa bilang begini, pegang tangannya misalnya gitu ya, jangan ngelempar ya anak gitu. Ngelempar itu sebenarnya karena abang nggak ada lagi yang perlu dilakukan gitu ya. Nah mungkin abang pegang tangannya, abang kalau abang kecewa, abang ngomongnya begini, gitu ya. Itu yang pertama, tambahin kosakatanya. Yang kedua adalah tambahin kosa ekspresinya, gitu ya benar. Yang kosa ekspresi itu adalah anak-anak kita, misalnya kalau dia marah, kalau dia kecewa, kalau dia sedih, tambahin kalau sedih itu gini nak, kalau marah itu gini. Ayah dan bunda ini jangankan anak-anak gitu ya, para istri, para suami pun akan terlihat ini kurangnya kosakata, kurang ekspresi. Misalnya nih, kadang-kadang kita melihat suami gitu ya, pulang bekerja gitu, si istrinya jadi teh manis, teh manisnya kurang gula gitu. Nah kita ngelihat nih suami yang kurang kosa ekspresinya, satu aja yang sering terjadi, mukanya masem gitu lah, asem mukanya, dilihat ke TV gitu ya. Kata istrinya bilang, bang, mumpung teh manisnya masih hangat bang, gorengnya masih hangat, ya gampang, ntar gua minum, udah selesai. Apa sebabnya? Ketika kecil dia nggak pernah diajarkan banyak ekspresi. Kalau kecewa ngomongnya begini, ekspresinya begini ya. Ada juga istri yang apa-apa gitu, sedih, kecewa atau apa, nangis aja. Anda nggak tahu, sedih nangis gitu ya, marah nangis, kurang uang nangis gitu ya. Sehingga suaminya bilang, deh kamu mau yang ngomong gitu ya. Istrinya gitu ya. Kenapa? Tadi itu dua hal. Jadi kalau saya menyarankan ayat ini adalah tambah kosa katanya, tambah kosa ekspresi. Itu mungkin San. Iya, baik. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengobati semacam luka pengasuhan atau mungkin bisa dikatakan pengasuhannya yang kurang baik atau salah lah gitu. Nah itu seperti apa? Ya, yang pertama itu nggak ada kata terlambat yang jelas. Yang kedua menurut saya adalah kalau luka pengasuhan antara suami dan istri atau ada masing-masing itu tuh punya lah hutang pengasuhan, ya, hutang pengasuhan antara suami istri. Nah, kalau saya adalah yang seperti yang Allah sampaikan, hunna libasul lakum antum libasul lahunna, gitu ya. Jadi ayah yang akan mendampingi membayar hutang pengasuhan suami adalah istri, yang mendampingi membayar hutang pengasuhan istri adalah suami. Nah, menurut saya adalah terbukalah antara suami dengan istri, apa gitu ya. Misalnya kalau istri bilang sudah hidup dengan suaminya udah 4 tahun, udah 5 tahun, udah ketahuan lah gitu hutang pengasuhannya apa. Ini suaminya lelet, misalnya gitu ya. Suaminya nggak bisa memutuskan, nggak berani mengambil risiko gitu ya. Dari awal menikah tuh ketahuan gitu ya, penakut suaminya gitu, berarti emang ada hutang pengasuhannya. Nah, bagaimana cara membayarnya? Istri gitu ya, bilang ke suami, bang, abang ini kan orangnya penakut ya bang, abang ini orangnya lelet nih, udah 5 tahun kita menikah, leletnya luar biasa. Bahkan aku khawatir nama abang itu sebenarnya dari Irwan bin Lelet sebenarnya. Nah, gimana caranya? Kata istri, bang izinkan aku ini pakaian abang, izinkan aku kalau abang lelet, aku ingatin abang ya, gitu ya, ingatin. Nah biasanya kalau ini dilakukan 21 kali secara teori, 21 kali secara teori, mudah-mudahan ada perubahan. Ya. Baik, itu mungkin bisa. Iya baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya, cara menghadapi anak yang mungkin bisa dikatakan salah satu orang tuanya entah itu mungkin sibuk kerja keluar kota ataupun mungkin sudah tiada salah satunya. Nah itu cara mengatasi seperti apa itu? Iya, Zat. Kalau saya sih polanya pola Nabi Ibrahim sama Bunda Hajar aja gitu ya. Bunda Hajar udah tahu gitu Nabi Ibrahim jarang pulang gitu ya. Jauh gitu, nggak bisa WA, nggak bisa Instagram, nggak bisa Facebook gitu. Nah Bunda Hajar yang paling utama Bunda Hajar lakukan itu adalah menerima kan ridho ya. Ridho gitu ya. Ridho gitu, semuanya keputusan Allah. Kan gitu ya, nanya ke Nabi Ibrahim, pergi kenapa gitu ya.
Nabi Ibrahim jawab karena Allah, udah selesai, gitu ya. Selesai sudah. Menurut saya itu ridho menerima keadaan ini. Ini yang paling pertama, ini ridho, gitu. Yang pertama ridho. Yang kedua adalah ambil alih. Ya, kalau peran ayah itu ambil alih aja, terutama secara psikologis. Saya melatih anak menjadi berani, melatih anak jadi apa tuh, latih ambil aja. Si ibu mah ambil aja. Nanti ayah dan bunda baru yang ketiga kita minta bantuan ke orang lain. Jadi jangan minta bantuan, yang minta bantuan yang ketiga. Itu mungkin Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada? Ya. Ini pertanyaan selanjutnya itu, kalau kita melarang sesuatu yang anak inginkan banget atau sangat diinginkan anak, apa kita sudah melukai anak tersebut gitu ya? Iya, Ustaz. Kalau saya, Ustaz, metodenya metode jerapah, Ustaz. Nah, gitu ya. Ini teman-teman di Batu Rahma kan metode jerapah nih. Metode jerapah itu kan gini, Ustaz, observasi dulu, Ustaz. Kalau jerapah itu kan dia naikin kepalanya dulu, Ustaz ya. Kepala dulu gitu ya, dinaikin. Nah, kemudian dia observasi dulu, Ustaz. Ini kebutuhan apa keinginan gitu loh, Ustaz, gitu ya. Nah, kebutuhan keinginan. Nah, kita ngelihat dulu kebutuhan apa keinginan. Nah, kalau bisa kita ngelihat, kalau nggak observasi, nah baru kita jadi bermasalah gitu. Nah, menurut saya observasi dulu, ini anak lagi apa sih sebenarnya gitu, lagi kebutuhan atau lagi manja-manja aja atau lagi kangen-kangen aja atau memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, setelah observasi, menurut saya barulah kita melakukan hal yang apakah mungkin apa yang kita mau sampaikan ke anak-anak, yang kita mau nasihatkan anak-anak. Jadi menurut saya the power of observasi itu kuat sekali. Ustaz, saya boleh yang terakhir, Ustaz ya. Saya mau izin, boleh, Ustaz ya? Ini terakhir. Iya. Ya, baik. Pertanyaan terakhir nih, Ayah. Iya, Ustaz. Apa namanya? Jika seorang anak sudah bisa menilai ataupun mengkritik orang tuanya, apakah ini karena pola asuhnya yang kurang baik atau seperti apa itu, Ayah? Menilai maksudnya gimana, Ustaz? Mengkritik mungkin dari hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan si anak ini, mungkin dia langsung merespon gitu kan, bahwa itu tuh gini gitu. Tahap tertentu, Ustaz, kelas 5, 6 itu memang normal itu, Ustaz. Normal, Ustaz, gitu. Karena memang anak-anak kelas 4, 5, 6, 7, 8 itu kan ada beberapa perkembangan yang berkembang luar biasa, Ustaz. Ada perkembangan bahasa, perkembangan menulis, perkembangan membaca. Jadi anak-anak di umur itu memang banyak dia terima, Ustaz. Jadi memang kita harus siap-siap, Ustaz, gitu ya, harus siap-siap, gitu ya. Dia mungkin mendapat, apalagi zaman sekarang, dia mungkin mendapat pengetahuan yang jauh lebih hebat dari kita, gitu ya. Sementara inilah, Ustaz, dia adalah apa yang saya menyebutnya, dia native, cyber native. Kalau kita ini cyber imigran, gitu, Ustaz. Dia bisa melakukan 5 hal sekaligus, kalau kita ini nggak bisa melakukan 5 hal sekaligus. Jadi banyak hal yang dia dapat. Dia milenial, kita kolonial, gitu loh, Ustaz. Nah, menurut saya harus siap-siap tahap-tahap tertentu. Tapi kalau lain lagi dengan anak yang itu curiosity ya, Ustaz. Misalnya saya ingin tahu, menurut saya itu normal. Cuman lain lagi kalau anak itu apa ya, saya durhaka, itu lain lagi, Ustaz ya. Ada hal yang sifatnya syar'i gitu, dia lawan gitu, ini persoalan lain. Tapi kalau soal curiosity, misalnya gini, kalau ayahnya bilang, Mas, dengar azan nggak? Dengar azan nggak? Nah, gitu, dengar azan nggak? Bapaknya bilang dengar azan, tapi bapaknya pegang handphone. Nah, azan gitu. Menurut saya ini, jangan ini. Mas, masjid. Udah mau komat. Bapaknya mandi aja belum. Masih panteng Arsenal sama Liverpool gitu loh, Ustaz. Nah, ini nggak benar menurut saya gitu, Ustaz. Gitu. Iya, baik, terima kasih Ayah atas paparan materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ayah Bunda dan Bapak Ibu Guru. Selanjutnya dipersilakan untuk Ayah menyampaikan mungkin semacam statement closing ya, atau mungkin ada quote. Ya, boleh dipersilakan. Iya, kalau saya sih, untuk penanaman karakter dan persoalan akhlak ini, do the best, let Allah finish it gitu. Jadi menurut saya lakukan yang terbaik aja, jangan pernah hanya soal hasil seperti apa. Hasil itu biar Allah aja dah, ya biar Allah aja dah gitu ya. Soleh jangan pikirin jadi stres kita, gitu ya. Jadi ayah dan bunda lakuin aja dah, gitu ya.
oh lakuin, latih keberaniannya, nggak usah ditanyain gitu. Ntar pemberani nih nggak anak nih, bocahnya pemberani nggak nih, ntar dia ini nggak usah tanyain, stres ntar banyak lagi yang kita pikirin. Ya udah kita lakuin aja deh, tambah sama tahajud dah, tambah sama tilawah, tambah sama apa gitu, mau pelakuin dah. Latih yang anak gitu ya, latih anak, ceritain yang baik-baik, yang benar-benar gitu, udah lakuin sampai sehebat-hebatnya udah gitu ya. Jadi nggak usah pikirin, nggak usah tanya-tanya ke sekolah, anak saya soleh nggak, soleha nggak usah. Sekolah juga nggak ngerti kok bagaimana itu soleha, itu Allah aja ngurus udah. Mungkin gitu kan? Iya, baik, terima kasih ya. Ya intinya orang tua lakukanlah yang terbaik saja dulu. Masalah hasil biar Allah yang menentukan gitu ya. Oh Iya. Oke, barakallah untuk Ustaz Amin. Irwan Renaldi yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan yang begitu banyak ya, cukup banyak ya. Ya, mungkin kalau secara langsung di sini mungkin lebih banyak lagi, lebih seru gitu kan, karena ini terbatas dengan virtual, terbatas dengan waktu ya. Apa boleh buat mungkin bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya baik, Bapak Ibu guru, ayah bunda sekalian. Ya, pamit. Iya. Silakan ayah. Iya, terima kasih banyak. Ya, saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang salah gitu ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Irwan dan Aldi. Mudah-mudahan manfaat ilmunya insyaallah. Ya, baik Bapak Ibu guru, ayah bunda sekalian, mohon maaf jika ada pertanyaan yang terlewat tidak terjawab gitu ya, karena keterbatasan waktu juga gitu. Ya, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ayah bunda, keluarga besar Istri Baitur Rahman. Terima kasih banyak.